Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang terapi inhalasi ya, untuk keperawatan medikal bedah 1 semester 3. Dan seharusnya kegiatan ya, jenis kegiatannya adalah skill lab. Baik, kita pahami dulu sedikit tentang terapi inhalasi ya. Definisinya, pemberian obat secara langsung ke dalam saluran nafas dengan melakukan penghisapan ya. Artinya obat tersebut dalam bentuk yang bisa dihisap oleh sistem pernafasan ya. Jadi obatnya masuk melalui sistem pernafasan, obat inhalasi. Kemudian obat-obat inhalasi terdiri dari bronkodilator. Bronkodilator ini berfungsi untuk melonggarkan bronkus ya. Perlu pahami, obat yang berfungsi untuk melonggarkan bronkus adalah bronkodilator. Kemudian ada obat anti-inflamasi yaitu kortikosteroid ya. Digunakan untuk menghilangkan ya atau anti-inflamasi supaya tidak terjadi peradangan pada sistem pernafasan. Kemudian ada NaCl ya. NaCl ini digunakan untuk mengencerkan dahak ya. Ketika dihisap, dia berfungsi untuk mengencerkan dahak supaya mudah untuk dikeluarkan. Kriteria ideal terapi inhalasi ya, yang paling itu murah, kemudian mudah pemakaiannya, kemudian mudah dibawa, dan juga selektif mencapai saluran nafas bawah sehingga efek samping minimal ya. Karena ini inhalasi ini melalui sistem pernafasan sehingga mampu ya menjangkau pada saluran pernafasan paling bawah ya, atau alveoli. Kemudian jenis terapi inhalasi ada inhaler dosis terukur MDI, metered dose inhaler, kemudian ada dry powder inhaler ya, DPI, kemudian ada nebulizer. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah tentang nebulizer. Baik. Ini adalah SOP nebulasi ya. Apa yang dimaksud dengan nebulasi? Merupakan tindakan untuk memobilisasi sekresi paru dengan cara humidifikasi yang meningkatkan hidrasi membran mukosa melalui transudasi ya. Jadi berfungsi untuk mengencerkan mukosa ya pada sistem pernafasan ya, atau juga bisa untuk melonggarkan sistem pernafasan terutama pada bronkus ya. Kemudian tujuannya yaitu agar lendir encer, mudah keluar atau mudah untuk disisap atau suction. Kemudian membuka bronkus pada penderita asma ya. Asma biasanya akan terjadi penyempitan jalan nafas. Kemudian mengurangi bronkospasme ya, supaya tidak terjadi spasme pada bronkus. Indikasi diberikannya nebulasi kepada pasien adalah penderita asma ya, pasti penderita asma. Kemudian sesak napas kronik ya, jika terjadi sesak napas bisa dibantu dengan nebulasi. Kemudian batuk, pilek, dan gangguan saluran pernapasan yang susah dahaknya untuk dikeluarkan, maka dibantu nebulasi dengan harapan bisa keluar dahaknya. Kemudian bahan dan alat ya, yaitu set nebulizer, obat bronkodilator, bengkok, tisu ya, digunakan untuk membersihkan jika ya, area wajah ya, mulut ya, hidung, aquades, kemudian sarung tangan. Persiapan pasien menyampaikan salam, memperkenalkan ya, sampaikan salam sesuai ya dengan
selamat pagi atau dengan assalamualaikum, kemudian memperkenalkan diri pada pasien dan keluarga, ya selalu sampaikan ya perawat yang bertugas saat itu. Menanyakan nama pasien sebagai identifikasi apakah pasien yang akan diberikan nebulasi itu benar atau tidak. Kemudian menjelaskan maksud dan tujuan, sampaikan, jangan sampai pasiennya bingung ya saat menggunakan nebulasi. Menjelaskan langkah atau prosedur yang akan dilakukan. Kemudian mendekatkan alat dan bahan. Prosedur pelaksanaan: mencuci tangan ya dengan 6 langkah, ucapkan salam terapeutik ya. Salam terapeutik itu salam yang bisa memberikan motivasi, meningkatkan semangat dari si pasien. Kemudian lakukan validasi mengenai data klien ya, Kemudian tutup tirai untuk memenuhi kebutuhan privasi klien. Jika ada ya, pasang sketsa jendela ditutup boleh. Mengkaji kondisi klien, status pernafasan, kesadaran, auskultasi dada, dan status jalan napas ya. Mengkaji kondisinya pasien itu bagaimana, status pernapasannya, kesadarannya ya. Kemudian auskultasi dada berfungsi untuk apa? Untuk mengetahui letak dari sekret yang menumpuk atau jalan nafas yang menyempit. Nah, sehingga kita tahu lokasi-lokasinya. Ketika nanti sudah selesai nebulasi, maka kalau ada sekret yang kental tadi sebelah kiri, maka anjurkan pasien setelah itu untuk miring ke kanan akan bisa mengalir ke bronkus. Kaji nadi, bunyi jantung dan ritme jantung, volume nafas, irama kedalaman, dan suara nafas hubungan dengan kebutuhan suction ya. Jadi dikaji ya. Kemudian cuci tangan, atur posisi klien dengan posisi semipolar, mengisi nebulizer dengan aquades sesuai takaran ya. Masukkan obat sesuai dosis, memasang masker pada pasien, menghidupkan nebulizer dan minta pasien untuk menarik nafas dalam sampai obat habis ya. Biasanya kalau habis ya tidak mengeluarkan asap lagi. Setelah selesai, matikan nebulizer, bersihkan mulut dan hidung dengan tisu, bereskan alat dan buka sarung tangan ya. Cuci tangan. Sehingga itu aja prosedurnya. Kemudian dievaluasi bagaimana perasaan pasien ya, membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya, menyampaikan salam ya jika sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu lakukan pencatatan dokumentasi hasil tindakan dalam laporan asuhan keperawatan ya. Yang dicatat adalah jam, tanggal ya, dosis yang diberikan, terus evaluasi bagaimana setelah dilakukan nebulasi pada si pasien, apakah ada perubahan lebih baik atau tidak ya, sehingga ada evaluasinya, sehingga kedepannya cara nebulasi yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan yang dialami oleh si pasien. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian selesai ya. Nanti untuk video kita akan saksikan bersama-sama pada saat kita diskusi di live Zoom ya. Oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.